memang Nabi tergambar bahwa ia menjadi seseorang. Biasanya kan di dalam keyakinan kita, Nabi itu tidak tampil menjadi sosok atau gambar orang. Itu selalu pasti cahaya ya. Tapi yang biasanya cahaya atau apa yang kita tergambar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bahwa digambarkan di dalam itu, di antara animasi itu, bahwa Nabi memang menyuruh orang yang mau menikah. Dalam hal ini ya ada seorang sahabat, kemudian dia tidak punya uang, minta pada Nabi, lalu disitu merampas dan disitu membunuh. Dan itu yang dianggap oleh yang merekayasa Nabi. Bahkan Nabi juga menginginkan perempuan itu. Dan komentar di akhir itu... Ntar, itu ada hadisnya semua. Lengkap semuanya. Bagaimana menghidupi istri 23 orang yang dikawininya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi berjumpa lagi di channel kita, yaitu Gereja YouTube, channel kesayangan kita bersama. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara semuanya, dan juga para sahabat Gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel ini dan ada setia. Mari kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Baik, saudara-saudaraku, dengan video kali ini saya akan mau bagikan dan menanggapi sebuah video dari seorang mualaf. Tapi sebelum kita menerapkan, ada baiknya rekan-rekan semuanya untuk menyimak sampai habis ini ya, dan juga sambil memberikan komentar. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Kita meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup channel YouTube yang dinilai berisi konten menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Bapak Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ministri dan pendengar dimanapun berada. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini, Bapak. Sejauh ini tindakan apa yang sudah dilakukan oleh MUI, Pak? Ya, kita sebenarnya masih dalam tahap meminta kepada aparat dan kepada pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan terhadap akun-akun yang itu mencederai kemurnian beragama. Dalam hal ini akun Sunnah Nabi, namanya Sunnah Nabi itu kan sunnah, artinya sesuatu yang diucapkan lalu yang diperbuat dan diakui oleh Nabi, tetapi isinya itu salah bukan salah menafsirkan. Semua yang di YouTube channel Sunnah Nabi, video-video itu ada dasarnya, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, semua. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad itu benar adanya. Saya terima kasih kepada channel Sunnah Nabi karena pidato-pidato, khutbah-khutbah saya selama ini yang dianggap menghina Islam, benar ada semuanya. Muhammad ngerampok, ngambil istri orang, menantu dijadikan istri,
Nah, menikah, memperkosa kambing, semua ada. Dan nggak mungkin loh, nggak mungkin bikin bohong-bohong, nggak mungkin. Semua ada. Jadi tidak bisa dikatakan menista. Dari mana menistakan? Jelas ada hadisnya, ada semuanya. Kok ngarang? Lawan tuh YouTube, kiai-kiai. Semua lembaga TV di seluruh dunia untuk mengatakan kebohongan saya. Bahkan cenderung kalau kita melihat narasi di akhir itu mendiskreditkan pada Nabi Muhammad SAW, dan itu menciderai lah ya. Saya tidak tega untuk menyampaikan sesuatu yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad, cara hidup dan cara untuk mendapatkan kehidupan itu yang dituduhkan benar-benar sakit. Dan saya bukan hanya saya yang nonton, tetapi teman-teman yang nonton, teman-teman juga yang melihat di grup WA maupun yang di-mention kepada akun MUI itu banyak sekali yang merasa ternistakan dan merasa sakit ya dengan perilaku atau dari saya. Iya, bilang dong sama Somad, anggota MUI itu ustadz yang terkenal dan viral yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Sakit dong hati saya sebagai orang Kristen, walaupun saya tidak dari kecil. Sakit dong, sakit. Tangkap dong, polisi gombal gambul, Polri, tangkap dong Somad itu. Kenapa saya dikejar-kejar? Dia saja tahu sakit hati. Ngerti artinya sakit hati. Apa artinya itu MUI? MUI itu sumber segala kejahatan keagamaan di Indonesia. Giliran gereja dibakar, lu diam. Holil Nafis langsung bergerak bahwa Saifuddin Ibrahim, lu ngomong apa waktu itu saya lupa. Tapi ada di video saya. Kamu bilang begini, begitu tentang saya. Orang hadisnya ada, Al-Qurannya ada, kok sumbernya itu ada, ngapain ngarang? Ini zaman bukan zaman ngarang, bukan zaman tafsir, langsung. Ada buktinya, ada dalilnya, ngawur loh. Kapok kan, ini Islam akan hancur oleh YouTube. Yang ada pada kartun itu. Oleh karena itu saya minta ke Kominfo, ini memang sebenarnya bukan bikinan di Indonesia ya, memang ada akun aslinya itu dari luar. Dan kita minta yang di Indonesia kan sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan itu sudah banyak yang menonton untuk ditutup. Dan saya pikir dengan sengaja yang memiliki akun itu, bahwa ini sesuatu yang akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini bisa diusut, ini akunnya siapa. Karena sekarang bukan hanya... Ya jelas resah, karena agama yang meresahkan, Islam itu agama yang sangat meresahkan dunia. Bukan saja Kristen, seluruh orang non-Islam itu resah menghadapi orang Islam. Nggak ada itu kebaikan dari agama itu. Mau nutup bagaimana? Sekarang YouTube Saifuddin Ibrahim, bagaimana cara nutupnya? Ayo, paling melaporin supaya channel saya nggak mendapat uang. Lalu melaporkan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Saya bisa khutbah tenang, lurus. Saya bisa khutbah tanpa menghina, bisa. Tetapi Islam ini adalah agama yang menghina agama lain. Gimana? Arab Saudi saja sudah nutup revisi ayat-ayat Al-Quran. Berhadapan langsung sebagai diri atau pribadi,
tetapi akun-akun kita adalah mewakili kita dan itu bisa dijerat oleh hukum kita. Dan ini menjadi pelajaran kepada yang lain bahwa menampilkan di media atau mendakwakan sesuatu itu tidak asal comot ya, tetapi juga harus jelas dari mana mendapatkan sumber. Setelah benar sumbernya, bagaimana memahami sumber itu. Dan tentunya kita harus tahu cara memahami itu dituntun oleh guru. Baik. Ini orang yang niat mau belajar, apalagi memang di dalam istinya itu saya melihat di dalam film itu atau di dalam kartun itu ya memang sepertinya memang mendiskreditkan. Ya. Bukan dengan makna mempelajari dari isi hadis itu. Akunnya sebenarnya terakhir saya sempat mengecek itu masih sudah ditutup, namun videonya masih ada yang beberapa bisa diakses begitu Pak. Berarti selain meminta kepada Kominfo untuk menutup channel ini, tidak bisa diakses lagi, selain itu apakah juga akan mengambil langkah hukum? Seperti yang kita tahu, kita juga punya pasal terkait dengan penistaan agama. Saya berharap ada masyarakat yang juga melakukan hal itu. Gitu. MUI ini kan memberikan pendapat hukum. MUI memberikan fatwa bagi mustafti. Gitu. Tapi masyarakat bukan hanya MUI, umat Islam. Bahkan saya mendengar juga dari PBNU, mendengar juga dari teman-teman ormas lain, LBM Jawa Timur, dan juga dari Wahda, dan juga dari Al-Wasliyah, ya, di Dewan Dakwah. Saya juga melihatnya juga melakukan protes juga, sehingga masyarakat silakan seluruh muslim seluruh dunia melaporkan YouTube saya, video-video saya, laporkan saja. Enggak bisa, saudara, enggak bisa. Kejahatan Nabi Muhammad enggak bisa ditutup. Dan bagaimana perilaku Muhammad itu enggak bisa. Semua bisa ditonton, dibaca di dalam hadis maupun Al-Quran. Jahat kok. Majelis Ulama Indonesia harus belajar kembali tentang sejarah Islam. Lu memang majelis ulama, tapi bodoh semuanya. Bodoh semua. Seluruh isi film yang dibuat oleh Sunnah Nabi Channel itu benar 100%. Bukan karang dan bukan tafsiran-tafsiran. Nggak perlu ditafsirkan kok. Ya, memang pagi-pagi saya sudah ngamuk karena nonton. Saya ini kan kerja saya bangun pagi, ku terus nge-YouTube. Mau tidur, terus nge-YouTube. Itu kerjaan saya. Biarpun saya nggak makan, saya akan nge-YouTube. Biarpun lapar, saya main YouTube. Ngamuk. Saya belum ada kopi masih kosong. Nih, kopi masih kosong nih. Belum. Sebentar lagi ngopi. Ya. Terima kasih dari Malaysia, Belinda Yusuf. Ya, terima kasih. Terima kasih orang keke. Nanti kalau saya sudah urusan selesai semuanya, saya akan ke Kinabalu. Saya ganti nama. Tapi saya akan tetap datang ke Ranau, Telupit. Saya akan datang ke sana. Ya. Aktivis penegakan hukum, saya pikir bisa melakukan langkah-langkah hukum. Ketika nanti meminta banyak pendapat ke MUI, insya Allah MUI siap memberikan pendapat hukum dalam hal ini. Baik. Salah satu poin yang kemudian dianggap sebagai melecehkan Islam dan juga Nabi Muhammad SAW, karena kita tahu sejauh ini tidak pernah ada gambaran begitu ya, bahkan dimanapun itu tentang sosok dari Rasulullah. Tapi yang ada di akun ini justru tergambarkan sosoknya berupa animasi tersebut. Selain itu, Pak Khalil, apa kemudian? Tidak tergambar karena tidak diajarkan. Tidak diketahui karena Muslim bahasanya bahasa Indonesia. Yang tahu tuh orang-orang Arab itu sekarang berantem semua satu kelompok dengan kelompok yang lain, saling menghina antara satu yang lain.
Ya memang nggak tergambarkan, nggak ketahuan, Bu. Hei, presenter Prokusunter. Ya nggak tergambarkan, nggak ketahuan. Karena nggak pernah diajarkan di sekolah, nggak ada diajarkan di mana-mana itu. Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun, tiduri umur 9 tahun aja nggak ada yang tahu. Hanya ibu saya yang ngajarin saya. Nabi Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun. Karena ibu saya itu rajin belajar. Dia guru agama saya di dalam rumah itu. Makanya hampir tidak ada yang tidak saya ketahui karena mama saya rajin, pandai, cerdas. Lu bilang nggak ada ketahuan. Poin-poin lain yang dicermati oleh MUI yang masuk dalam kategori pelecehan yang kemudian meresahkan sekali. Pertama, memang Nabi tergambar bahwa ia menjadi seseorang. Biasanya kan di dalam keyakinan kita, Nabi itu tidak tampil menjadi sosok atau gambar orang. Itu Selalu pasti cahaya ya. Tapi yang iya, biasanya cahaya atau apa yang kita tergambar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bahwa digambarkan di dalam itu, di antara animasi itu, bahwa Nabi memang menyuruh orang yang mau menikah. Dalam hal ini ya ada seorang sahabat, kemudian dia tidak punya uang, minta pada Nabi, lalu disuruh merampas dan disuruh membunuh. Dan itu yang dianggap ada yang merekayasa Nabi. Bahkan Nabi juga menginginkan perempuan itu. Dan komentar di akhir itu... Ntar, itu ada hadisnya semua. Lengkap semuanya. Bagaimana menghidupi istri 23 orang yang dikawininya dalam satu waktu. Dari mana uangnya? Untuk makan mereka bagaimana? Satu bulan itu perlu beras 1 ton loh untuk menghidupi istri sekian. Perlu beras 1 ton. Lah Muhammad punya nggak beras 1 ton? Istri banyak sekali. Bagaimana cara satu-satunya ngerampok dan membunuh? Muhammad memimpin 27 kali peperangan. Dia jadi panglima. Berarti persentase pendapatan dia lebih tinggi di atas yang lain. "27 kali peperangan itu Muhammad mendapat banyak cewek. Istri orang yang dibunuh dan langsung dikawininnya tanpa menunggu. Menurut ajaran Islam harus 4 kali haid baru boleh dikawinin. Muhammad langsung pilkada waktu itu juga. Coba majelis ulama mana yang bisa membantah bahwa Muhammad tidak menunggu seperti yang diajarkannya 4 kali haid? Ayo. Orang langsung tidurin waktu itu juga kok. Dan Muhammad begitu rindu kalau ada istri orang yang mungkin sedang hamil, lalu melahirkan anak nanti. Makanya Muhammad tidak langsung menunggu. Siapa tahu sudah hamil duluan itu wanita. Tapi Muhammad sudah kehabisan air mani. Kenapa tiap hari dipakai, dikeluarin? Hari Senin sama si Aisyah, hari Selasa sama Zainab, hari Rebo sama Hafsah, hari Kamis sama Maryam, hari Jumat sama Zainab lagi. Zainab itu istri Muhammad, itu istrinya yang bernama Zainab saja 3. Tetapi hanya 1 yang paling terkenal.
Zainab binti Jahsy menantu yang dikawininya tanpa wali dan saksi. Ya nggak kuat lah. Makanya Muhammad itu mengawini wanita langsung. Janda-janda itu. Janda yang baru suaminya dia tebas lehernya. Apalagi dia mencari yang muda. Nggak mungkin dia cari yang tua karena Muhammad tidak punya istri tua. Dia cari yang muda supaya punya anak laki-laki. Makanya di Indonesia rame itu ribut keturunan Nabi, pret, bohong. Secara undang-undang Islam, Muhammad nggak punya anak sama sekali. Hanya memaparkan dari hadis yang dia pahami secara tekstual itu dengan penuh tendensi. Di akhir pun juga diberi komentar, apakah layak orang begini menjadi juru penyelamat, apakah Nabi maunya kerjanya melakukan sesuatu dengan cara merampas dan seterusnya. Itu banyak lah, saya nggak tega untuk menyampaikan di tempat ini, nggak tega, ya, nggak sampai hati. Tapi yang jelas menuduh Nabi itu melakukan rekayasa untuk merangkul pembunuh, merekayasa untuk menumpuk kekayaan dengan cara yang menyakiti dan mengambil hak orang lain dan seterusnya dan itu pun tidak layak menjadi. Majelis Ulama juga nggak layak untuk mengumpulkan harta dari sertifikasi halal. Itu kompor aja ada sertifikasi halal, rice cooker ada sertifikasi halal, mesin cuci sertifikasi halal dari MUI. Ya apa kaitannya halal dengan kulkas? Apa? Gimana? Memang sih suaranya santun daripada saya. Saya memang suaranya keras tapi jujur. Tapi ini Majelis Ulama ini dia mengatakan Muhammad ngerampok karena banyak istri. Lah Majelis Ulama apa? Maling. Ya. Emang kamu makan kulkas? Di kulkas ada label halal. Ini memang maling, teriak maling. Sama Nabi, lu juga sama. Nabi dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa lebih rinci lagi, nggak tega di publik menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Yang jelas, kalau itu bagi kita sudah menyaksikan dan itu jelas menistakan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau melaporkan, saya meskipun belum dikaji secara utuh, tetapi pandangan umum kami menyatakan itu ada penistaan terhadap agama. Artinya orang yang kita hormati seperti Allah, Nabi Muhammad, ajaran kita. Bukan hanya sesat, sesat itu kan menafsirkan yang salah. Itu mungkin kesesatan menafsirkan hadis dengan yang salah. Tapi lebih parah lagi adalah penistaan, penodaan dengan menyebutnya Nabi Muhammad yang tidak sepantasnya lah, mendowngrade dan merendahkan, bahkan juga menghina dengan tujuan-tujuan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Pak Khalil, kita tahu bersama bahwa konten-konten yang berisi penistaan agama ini bukan pertama kali terjadi. Kedepannya sebenarnya bagaimana sih Pak, apa langkah darurat yang harus diambil kalau kita mau menangani, mengawasi akun-akun seperti ini atau konten-konten seperti ini? Iya, sebenarnya saya sebagai bagian dari orang yang di Majelis Ulama Indonesia, di pimpinan Majelis Ulama, kemudian juga bagian dari orang yang sering menyampaikan ajaran agama, itu capek ya. Capek untuk merespon hal-hal yang menghina, hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Tetapi memang sebuah kewajiban. Ya biarin aja, biar nggak capek, biarin aja orang mau ngomong apa, mau bikin video apa, mau menghina Nabi, Aisyah, terserah. Ini zaman, Anda tidak bisa menutup YouTube saya, Anda tidak bisa menutup mulut saya. Nggak bisa. Cara menutupnya, ambil uang 1 miliar, langsung suruh nah itu nutup mulut saya.
Tapi kalau nutup di YouTube saya tetap aja nggak bisa, walaupun uang 1 miliar sudah masuk ke mulut saya. Nggak bisa. Ini zaman merdeka, Bung. Ya, 78 tahun Indonesia merdeka, walaupun kamu sudah tutup itu channel Sunnah Nabi, akan muncul lagi. Saya bisa upload seluruh video Sunnah Nabi itu dari YouTube saya. Saya bisa upload semuanya. Tapi biar saya nggak bisa, nggak dibilang bohong, tetap aja jalan terus semuanya. Saya bekerja menurut cara saya, kalian bekerja menurut cara kalian. Jadi kalau membuat channel baru di sana, ya segera begitu bikin channel dengan nomor HP baru, langsung HP-mu dimatikan, kartunya dicabut, supaya nggak dilacak sama polisi. Ya, jadi begitu mengupload video, diupload, cabut lagi, tutup lagi. Gitu caranya. Itu kalau nggak mau masuk penjara. Tapi kalau masuk penjara, ya sudah bersaksi saja. Saya akan perkuat. Kalau nanti ada ini di sidang, rame itu, bagus, tetap di sidang. Bikin lagi terus, gitu. Bikin terus. Nggak boleh berhenti sedikit pun. Karena menginjil itu tidak boleh capek, nggak boleh lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Terus, nggak akan bisa ditutup. Sampai Islam ini hancur, berantakan keseluruhannya. Ya, mereka nggak bisa nutup apa-apa. Nggak bisa. Ya, karena bukan milik mereka dan bukan kemampuan mereka. Mereka nggak akan mampu. Nggak akan bisa, saudara-saudara. Nggak akan bisa. Saya berharap bahwa ini adalah tahun terakhir Islam ini menyadari diri, kemudian membubarkan seluruh agamanya, keyakinannya, sekolahnya, fakultas-fakultasnya, bongkarin semuanya. Tinggal belajar teknologi, belajar ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Nah kalau begini ya memang capek, Holil. Saya sering punya semboyan, yang waras jangan mengalah, yang waras jangan diam. Karena kalau kita diam dan mengalah itu nanti akan mereka menganggap sebuah kebenaran. Oleh karena itu kami tidak lepas-lepasnya untuk mengedukasi kepada masyarakat agar mencari konten-konten di YouTube, di web, dan seterusnya itu yang jelas siapa yang bicara dan bagaimana tentang standar keilmuannya dan ke pelaksanaannya dari ilmu itu untuk keteladanannya seorang orang itu. Jadi boleh saja ngeliat YouTube tapi jelas YouTube-nya siapa, namanya Kiai, siapa namanya Ustaz. Nonton YouTube saya, hai muslimin, supaya kamu tidak diperbodoh oleh MUI, tidak diperbodoh oleh Nandar, tidak diperbodoh oleh Dodi Sefriadi, si Pras, Plukusuntur, oleh Zuma. Itu jangan diperbodoh sama Zuma itu. Itu manusia terkutuk itu Zuma itu, ya. Tinggal sebentar semuanya akan berantakan semua itu hidupnya para mu'alaf Plukusuntur itu, ya. Yang memang jelas keilmuannya. Kemudian selain itu memang perlu talaqi umpamanya. Dan ketika memahami tidak cukup di situ, perlu ada talqin dari orang, ada orang yang melakukan tafsir, yang koreksi lah ya kebenarannya itu sebagai guru. Karena man ta'allama bi ghairi mu'allim fa mu'allimu asyaiton. Orang yang belajar tanpa bimbingan guru, gurunya syaitan. Laulal Islam laqala man syaa ma syaa. Orang kalau belajar ilmu agama. Saya ini guru, makanya saya punya murid. Iya, masa belajar tanpa guru, gurunya setan? Enak aja. YouTube itu guru terbaik sekarang. Makanya saya ini nabi YouTube. Malu kan? Malu. Ya.
Oke, malu sekali saudara-saudara muslimin ini. Dia tinggal ngambil, nyolong video saya, diputar-putar, dipotong-potong. Nah, apa sekarang ini? Kapok mau kapan, hei muslim? Terima kasih kepada channel dugaan pelecehan Nabi Muhammad di kanal YouTube. Nah, dia bicara tentang Sunnah Nabi Channel. Terima kasih untuk pembelaanmu kepada saya. Ya, pembelaan channel Sunnah Nabi kepada Saifuddin Ibrahim sudah terbukti bahwa saya tidak salah. Saya tidak membuat cerita bohong. Terima kasih. Semua dasar ayat-ayatnya lengkap semua. Nanti setelah ini saya akan live ulang lagi. Bukan live ulang, saya akan live tentang Nabi Muhammad Pelukus Untur gitu judulnya. Bukan, belum tahu judulnya. Pokoknya saya ada tulisan baru untuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Islam itu urusan seks melulu. Nah, itu saudara-saudara. Saya juga baru makan, baru masak sendiri. Ya. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih kepada seluruh muslim di seluruh dunia yang telah mendengar channel saya. Ini channel saya baru 300.000 penonton. Kurang senang juga saya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Sebenarnya videonya masih banyak. Tapi ya 30 menit, tambah lagi 1 poin. Dituntut oleh guru, dia bisa ngomong apa saja dan siapapun boleh ngomong apa saja yang itu akan menjadikan agama jadi kafir. Ini dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks keumatan. Pada saat yang bersamaan, MUI sebagai Shadikul Hukumah, sebagai mitra dari pemerintah, ya kami memberikan nilai-nilai ini yang berharap, maka kami menyampaikan kepada Kominfo agar lebih selektif dan lebih bisa untuk memberikan pagar betis lah kepada masyarakat untuk membentengi ya dari paham-paham yang salah. Jadi bukan hanya paham yang radikal saja, bukan hanya paham liberal aja, bukan hanya paham yang memang sudah jelas ya di tengah-tengah kita, tetapi satu yang menghancur terhadap nilai-nilai tertentu ya segera juga bisa melakukan take down, bahkan mungkin saya juga dihapus. Karena kan begini, rata-rata orang yang bikin aneh-aneh itu pengen punya subscribe yang banyak, kemudian dari situ ambil keuntungan secara uang. Iya, subscribe atau panjang sosial, subscribe dan saya mau pansos, saya pansos dari kamu pansos dari saya, supaya banyak subscriber saya, supaya viral semuanya. Ya memang keinginan begitu, pantas semua manusia, termasuk kamu. Ma'ruf Amin aja sudah tua itu pingin pansos dari Ahok. Iya, supaya banyak subscriber. Subscriber saya nanti akan ketahuan siapa saja diantaranya kamu. Nonton dong video saya. Komen. Harus komen kamu. Khalil Nafis Pelukus Untur. Ya. Makanya kalau ini jangan ikut-ikutan komen. Biar saya nggak pansos dengan kamu. Pansos itu panjat sosial. Ini memang ini. Ini ada lagi di bawahnya di konten Sunnah Nabi dinilai menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Heboh. Akun lecehkan Nabi Muhammad. Bukan melecehkan. Bego. Bukan melecehkan. Emang begitu. Heran saya sama Pelukus Untur ini semua. Nggak boleh begitu dong. Ini dari siapa ini, saya nggak tahu nih. Oh, TV One juga. TV One ini TV Kadrun.
Ya kalau nggak ada penting, tinggalkan ini TV One, nggak usah ikutin berita-berita konyolnya itu. CNN, TV One, perayaan kemerdekaan Istana. Oh, ada Habib Rizik juga yang datang ke Istana. Istana Plukusuntur, Mas Habib Rizik diundang ke istana supaya memperlihatkan celana dalamnya Habib Rizik. Enak aja. Pendapat warga soal akun YouTube diduga lecehkan Nabi Muhammad. Bukan melecehkan, menunjukkan kebenaran hadis Quran. Ya, TV Drone. Ya, siapa lagi cerita mantan NII ingin keluar dari anggota NII. Sudahkah kita merdeka bicara? Oh, saya sudah merdeka dari seluruh warga Indonesia. Sayalah orang paling merdeka dalam berbicara. Saya sudah sampai kepada titik kemerdekaan sesungguhnya. Ngaco. Ambil keuntungan secara finansial maupun dengan popularitas. Baik. Makanya hukuman yang barangkali bisa dilakukan oleh pemerintah adalah men-take down dan menghapus akun itu. Sehingga mereka tidak sampai berkembang akun itu. Sehingga yang mereka inginkan itu tidak tercapai. Jadi di antara yang lain dia tidak ditiru oleh yang lain adalah diberikan punishment. Jadi al-mawani wal zawajir. Orang yang melakukan itu jadi kapok, orang lain mau melakukan hal yang sama. Udah. Pokoknya akun Sunan Nabi KO. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itulah tadi teman-teman. Tuliskan komentar kalian tentang video ini. Apa pendapatmu dan tuliskan apa pandanganmu gitu ya. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan tombol like dan bagikan video ini. Biar banyak orang-orang di Menanzan juga akan banyak sekali konten-konten mualaf tapi odo-odo saudara. Gitu, jadi kalian harus lihat, teguhkan gitu hati kalian untuk bagikan ini. Kemarin saya dengar, sedih saya jujur melihat ada satu teman saya yang ketika kita bertemu di reunian dia mengatakan bahwa dia mualaf gitu ya. Ini kabar sangat menyedihkan saudara. Kita harus kawal, kita harus rangkul teman-teman kita, jangan cuma diri kita sendiri gitu ya. Mereka terlantar gitu, akhirnya apa, dirangkul sama tiap seberang gitu, dan akhirnya dia mualaf saudara. Ini terus yang kita harus jorkan. Kenapa kita selalu suarakan saudara? Karena kita prihatin saudara, prihatin mereka itu kurang pemahaman dan akhirnya ya karena tidak mau membuka diri saudara. Itu yang saya tanggap. Saya bilang sama dia ketika dia bilang, bro, gue udah mualaf gitu, sis gue udah mualaf gitu. Dan saya jelaskan sama beliau kenapa gitu sampai sebegitunya, dan dia bilang, apa kita orang Kristen tidak mau membuka diri gitu, hanya bisa tertutup gitu. Sedangkan pelajaran itu harus diajarkan, edukasi itu harus disampaikan. Kalau dia melihat YouTube oke bagus, tapi ketika dia bertemu langsung face to face kepada pembinanya dan sebagainya, mentornya, itu dia merasa lebih memahami saudara. Maka dari itu saya siap kapanpun kalau diajak untuk bertemu, memberikan edukasi. Betul ya saudara? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.